Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yuliana dengan IPA 1A 220017 dari Prodi Pendidikan Sejarah. Di sini akan melakukan wawancara dan podcast pemenuhan tugas mata kuliah agama. Nah, di samping saya sudah ada Bu Sutina, SPD. Langsung saja ya Bu, di pertanyaan pertama. Menurut pandangan Ibu, bagaimana Islam dalam globalisasi? Globalisasi itu sendiri kan proses integrasi di bidang politik, sosial, ekonomi yang membuat masyarakat dunia saling ketergantungan dan saling membutuhkan sehingga jarak tidak menjadi sebuah penghalang karena sudah didukung oleh komunikasi yang lebih canggih, sistem teknologi di berbagai bidang juga sudah semakin meningkat sekarang. Nah, Islam di sini khususnya kalau di bidang ekonomi sekarang sedang menjadi sebuah solusi ketika terjadi krisis moneter dengan sistem ekonomi seperti sistem ekonomi syariah yang membuat kedua belah pihak yang saling membutuhkan di sebuah sistem ekonomi misalnya perbankan itu saling menguntungkan. Jadi prinsipnya bukan lagi untung sebelah pihak tapi bagaimana kedua-duanya ini saling ketergantungan sehingga menjadi mitra yang memberikan keuntungan yang misalnya di perbankan, jadi pihak bank juga mendapatkan keuntungan, sebagai nasabah juga merasakan keuntungan yang sama dan juga memberikan kemudahan-kemudahan untuk transaksi yang lainnya. Misalnya nasabah ini ingin membeli rumah atau segala macam, itu bank punya peran bagaimana si konsumen ini mendapat kemudahan untuk kebutuhannya tetapi tidak merasa dirugikan karena mungkin dengan komitmen bunga yang sangat tinggi. Itu mungkin kalau di bidang ekonomi. Baiklah Bu, menurut Ibu sendiri kontribusi yang paling jelas Islam sendiri itu apa gitu? Yang sangat-sangat familiar di lingkungan masyarakat kita. Kalau sekarang mungkin dari kita lihat ini ya, apa istilahnya, selera masyarakat terhadap fashion yang mungkin lebih cenderung kalau yang ibu-ibu kan muslimah, jadi perkembangan untuk fashion muslim itu luar biasa walaupun di tengah pandemi seperti ini, tapi tidak menyurutkan produksi untuk konveksi segala macam walaupun jarak mungkin antara pusat produksi dengan konsumen itu sangat jauh, tetapi sudah ada terobosan-terobosan yang bagaimana mempercepat produk itu sampai ke tujuan dengan kualitas yang mungkin tidak mengecewakan bagi konsumen dengan membeli secara langsung. Berikutnya adalah ini bagaimana peluang Indonesia sebenarnya untuk menjadi destinasi wisata halal, seharusnya seperti itu menjadi peluang dan tantangan bagi Indonesia sebagai negara dengan mayoritas Islam terbesar di dunia. Jadi walaupun pandemi seperti ini mungkin hikmahnya bagi kita lebih bangkit lagi untuk memposisikan kita justru menjadi nomor satu di dunia untuk di produk tadi, yang pakaian juga yang wisata halal dengan mengedepankan istilahnya Islamnya tadi, halalan thayyiban untuk semua produk kuliner. Atau kuliner Indonesia juga sebagian besar sebenarnya sudah halal, cuman untuk mengangkat citra itu secara internasional biar lebih dikenal secara global itu mungkin lebih serius lagi lah pemerintah. Memang selama ini sudah mulai ada arah ke sana, tapi mungkin actionnya yang lebih nyata, lebih serius dan melibatkan semua elemen masyarakat ini yang ditunggu sebenarnya gitu. Baiklah Bu, dari penjelasan Ibu tadi kan berarti ada pemaparan yang dapat disimpulkan, ada pemaparan positif dan negatifnya dari globalisasi itu. Ya, kalau globalisasi positifnya pasti ada tadi, jadi ruang, waktu, jarak segala macam itu tidak menjadi halangan untuk integrasi, saling membutuhkan masyarakat dunia. Di sisi lain mungkin ya kalau kita lihat sehari-hari dengan adanya globalisasi yang berdampak di bidang perkembangan teknologi khususnya gadget ini,
kalau tidak bijak kemudian kontrol orang tua, ini anak-anak yang masih SD, nah itu mungkin apa istilahnya, efeknya mungkin lebih banyak buruknya karena mereka lebih terpapar yang apa hiburan, apa yang game yang mungkin bisa merubah karakter anak itu dibandingkan dengan penggunaan untuk pendidikan. Seperti pandemi sekarang ini kan lebih banyak mungkin efek negatifnya kalau tidak ada kontrol orang tua gitu. Terus menurut Ibu sendiri, apa harapan Ibu ke depannya terhadap generasi muda dalam menyikapi perkembangan globalisasi yang makin hari, makin tahun, makin berkembang? Sebenarnya ya yang mendasar itu apa? Agama kita apa ya, Islam tadi itu. Jadi memang mungkin Islam yang sebetulnya dijalankan yang dari akar rumputnya yang paling kecil dari keluarga itu, kalau mungkin kehidupan agamanya bagus, saya yakin itu menjadi benteng yang paling kuat untuk menghadapi globalisasi. Dan ya tadi itu kerjasama semua pihak, khususnya tokoh-tokoh agama, bagaimana tidak bosan-bosannya mengajak masyarakat untuk kembali ke Islam yang sebenarnya, sehingga masalah-masalah yang sekarang ini saya yakin dalam Islam itu banyak sekali solusinya, dan itu bisa kita ketahui dari berbagai narasumber yang kompeten seperti ustadz-ustadz yang punya ilmu yang mumpuni lah, udah belajar ke pusatnya sana kan, di Arab, ada yang di Mesir, ada yang di Maroko, ada yang di Aljazair. Itu ya harus sama-sama masyarakatnya kooperatif untuk diajak menyadari bahwasanya Islam itu adalah solusi, dan tokoh agama ya di sini merasa punya peran yang sangat besar untuk ayo sama-sama bagaimana menghadapi ancaman globalisasi yang negatif ini. Kita jati diri kita sebagai Islam, sebagai muslimah seperti itu. Terima kasih atas penjelasannya Bu. Dapat saya ambil kesimpulan dari wawancara kali ini adalah perkembangan globalisasi yang terus makin berkembang ini tidak melunturkan nilai-nilai agama, yaitu agama Islam salah satunya yang terus menjadi filter yang dari zaman Nabi sudah ada dan masih ada relevan ya, masih relevan, sangat relevan, dan itu mungkin sumber kita sebagai manusia untuk menjadi yang tidak mudah dipengaruhi oleh hal-hal yang negatif gitu. Ya, kemudian kan sudah ada seperti Al-Quran, Sunnah, Hadis, itu juga sudah seperti menjadi pedoman ya Bu ya. Bukan seperti lagi, memang itu pedoman hidup kita yang harus kita pelajari terus menerus. Kemudian harus ada narasumber yang bisa membuat kita semakin jelas sehingga iman kita semakin bertambah. Dan itulah rujukan kita paling nomor satu adalah ya itu tadi, kitab suci kita, Sunnah Nabi dan hadis-hadis itu. Kemudian terima kasih Ibu karena telah memberikan penjelasannya. Semoga apa yang telah Ibu harapkan tadi terhadap generasi muda dapat tercapai. Amin. Amin. Harapan kita semua. Ya, amin. Kemudian tadi penutupan dari wawancara kali ini saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.